Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi. Wa qala Ka'ab, khalaqallahu ta'ala Adam alaihi salam biyadihi wa kataba at-Taurata biyadihi wa gharasa al-jannah biyadihi. Thumma qala laha takallami faqalat qad aflahal mu'minun. Fahadhihi sifatul jannah dzakarnaha jumlatan thumma naqalnaha tafsila. Wa qad dzakara al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullah jumlataha faqal inna rumanaha mithlu dila wa inna anharaha lamin ma'in ghairi asinin wa anharin min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharin min asalin musaffa lam yasibhu ar-rijal wa anharin min khamrin ladzatin lisyaribin la tasbuhul ahlam wa la tasda'u minha ar-ru'us wa inna fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Mulukun na'imun abna'u 33 fi sinnin wahid tuluhum 60 zira'an bis sama kuhlun jurdun murdun qad aminul azab wa atma'annat bihimud dar wa inna anharah la tajri ala radradin min yaqutin wa zabarjad wa inna aruqaha wa nakhlaha wa karmaha al-lu'lu' wa thimaraha la ya'lamu ilmaha illallah ta'ala wa inna rihaha la yujadu min masirati 500 sanah ila akhir. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi ulumih. Ka'ab berkata, seorang sahabat Nabi, Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dengan tangannya, menulis Taurat dengan tangannya, dan menanam surga dengan tangannya. Kemudian Allah berfirman kepada surga, berbicaralah wahai surga. Lalu surga itu membaca qad aflahal mu'minun, artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Nah, jadi perkataan Ka'ab ini mengutip dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam dengan tangannya. Allah menulis Taurat dengan tangannya. Allah menanam tanaman surga dengan tangannya. Nah, jadi memahami perkataan ini ada dua. Ada pendapat orang-orang dahulu, ada pendapat orang-orang kemudian. Pendapat orang yang dahulu adalah orang yang memaham dengan apa adanya tanpa menyerupakan dengan makhluk dan tanpa mencari, meneliti, menanyai yang lebih jauh. Allah menulis Taurat dengan tangannya. Kita percaya bahwa Allah menulis Taurat dengan tangannya. Bisa? Kada usah lagi dicari. Oh, Tuhan bertanganlah, kada usah lagi. Maka apa tangan Tuhan sama tangan kita kah? Nah, itu kada boleh lagi. Yang penting kita percaya bahwa ini hadis Nabi, ada yang mengatakan bahwa Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya, menciptakan, menulis Taurat dengan tangannya, menanam tanaman di surga dengan tangannya. Perkara bagaimana tangannya itu yang penting, bahwa Allah itu mukhalafah lil hawadits. Nah, itu pendapat ulama-ulama yang dahulu, mutaqaddimun. Kemudian ada pendapat yang kedua
yang mentakwilkan pengertian tangan itu. Tangan itu biasa ditakwilkan dengan kekuasaan. Jadi Quran itu ada yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan manusia. Para ulama mutaakhirin yang menakwilkan itu artinya kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Jadi di sini artinya bahwa Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya, maksudnya dengan kekuasaannya. Menulis Taurat dengan tangannya, dengan kekuasaannya artinya. Menanam tanaman di surga dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Nah, ini pendapat yang menggunakan takwil. Kedua pendapat itu sama-sama pada bujur. Cuma kalau kita ambil yang lebih bujur, itu pendapat yang pertama tadi. Itu lebih bujur lagi. Bahwa Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Perkara kayak apa tangan itu urusan Allah. Pokoknya kita yakin, mempercayai bahwa Allah menciptakan dengan tangan. Yang penting bahwa Allah itu mukhalafah lil hawadis. Allah menciptakan aras, setelah itu Allah bersemayam di atasnya. Sumastawa 'alal aras. Nah, jadi duduk. Allah menciptakan aras, kemudian Allah duduk di atas aras itu. Jadi pendapat para ulama bahwa kita yakini demikian, namun tanpa kita cari kaifiatnya, kayak apa caranya. Al-Quran mengatakan bahwa Allah menciptakan aras, kemudian Allah bersemayam di situ. Itulah sudah artinya. Maksudnya apa? Itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Maksudnya kayak apa? Serahkan kepada Allah. Penting bacaannya macam ini. Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Nah, itu pendapat lebih baik, lebih sahih daripada pendapat yang kedua. Walaupun pendapat yang kedua itu boleh diikut juga, bujur juga. Bahwa Allah menciptakan ini dengan tangan, dengan kekuasaannya artinya. Itu banyak di Quran ditemui ayat-ayat yang seperti itu. Nah, maka inilah sifat-sifat surga yang kami menyebutkannya secara jumlah. Kemudian kami nukilkan secara terperinci. Dan Al-Hasanul Basri rahimahullah menyebutkan secara jumlahnya. Maka ia berkata, sesungguhnya buah delimanya surga itu seperti timba. Ganalnya kayak timba. Dan sesungguhnya sungai-sungainya di surga itu adalah dari air yang tidak berubah-ubah. Airnya kada berubah, baik baunya, warnanya, rasanya kada berubah. Sungai-sungai dari madu yang murni, yang tidak dapat dijelaskan oleh kaum laki-laki. Dan sungai-sungai dari khamar yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya, yang tidak melemahkan akal pikiran dan kepala pusing, dan kepala tidak pusing karenanya. Itu khamar surga. Khamar surga itu kadang menyebabkan pusing, kadang menyebabkan mabuk, tetapi lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Dan sesungguhnya di dalam surga ada sesuatu yang mata tidak pernah melihatnya, di situ dilihat. Telinga tidak pernah mendengarnya, di sana terdengar, dan tidak terlintas atas hati manusia. Mereka penduduk surga adalah raja-raja yang bersenang-senang, yang berumur 33 tahun dalam satu usia. Rata 33 tahun semuaan, dan kada betuha lagi. Kayak tupang sudah. Tinggi mereka adalah 60 hasta di langit, sebagaimana Nabi Adam. Bercelak mata semuaan, tidak berbulu serta muda belia.
Mereka aman dari azab dan tenang dengan mereka rumah kada bakal rusak, rumah kada bakal dibaiki, aman. Dan sesungguhnya sungai-sungainya itu mengalir atas batu-batu kecil dari yakut dan zubarjat. Dan sesungguhnya akar-akarnya, pohon kurmanya dan pohon anggurnya adalah mutiara, dan buah-buahannya tidak tahu pengetahuannya selain Allah Ta'ala. Di sini pun batang kurma, batang tupang kayu. Di situ batang kurma itu yakut batangnya. Batangnya yakut. Ini buahnya aja kurma itu. Ini batangnya itu kada kayu tapi yakut. Dan sesungguhnya bau harumnya itu surga dirasakan dari perjalanan 500 tahun. Bau harumnya artinya kalau kita berjalan nih lagi 500 tahun sampai ke surga sudah keciuman baunya. Sudah keciuman baunya. Apalagi dalam surganya, artinya kalau ada kisah lagi baunya lagi 500 tahun hanya sampai ke situ sudah keciuman baunya. Nah, jadi ada beberapa kelompok manusia yang tidak diberi Allah penciuman sehingga dia kadang mencium bau surga itu. Padahal bau surga bersangatan semerbak harum, tetapi ada kelompok manusia yang kada dapat nikmat itu sehingga dia kada mencium harum-haruman surga walaupun dia sesudah disiksa kena masuk surga sekalipun. Sama orang peminum arak ininya kada tobat mati, tapi karena beriman akhirnya ke surga juga. Karena beriman akhirnya ke surga juga. Nah, di surga kada kawa lagi minum arak. Sudah dalam dunia minum arak. Lain hal orang peminum arak tobat, nah mati, tobatnya diterima, amunnya ke surga itu sudah kayak biasa, kayak orang surga biasa. Ini orang peminum arak mati kada ada tobat inya. Nah, lalu karena dia beriman dimasukkan juga akhirnya ke dalam surga, tapi kada kawa minum arak di surga. Nah, sama kelompok ini nih, karena inya memperbuat dosa-dosa tertentu itu sehingga dia akhirnya karena beriman akhirnya ke surga juga walaupun singgah di neraka, tapi di surga kada mencium harum-haruman surga. Pertama, dalam hadis disebutkan orang-orang yang menuntut ilmu agama, yang semestinya menuntut ilmu agama itu karena Allah, dia menuntut ilmu agama itu tujuannya untuk mendapatkan kemuliaan, kekayaan daripada dunia. Ilmu itu ada yang mesti karena Allah, kada boleh karena lain pada Allah. Ilmu agama itu kada boleh tujuan lain selain daripada karena Allah. Ilmu matematika ayo kada karena Allah kada apa-apa. Ilmu pertukangan sampai insinyur ayo aja kada karena Allah kada apa-apa. Karena memang ilmu itu memang bukan karena Allah untuk mencari. Nah, lain hal ilmu syariah, ilmu agama ini karena Allah, ini untuk Allah. Jadi kalau menuntut ilmu ini bukan karena Allah, nah itu diancam. Lam yajid arfal jannah, dia kada akan mendapatkan bau surga. Jadi kada mencium bau surga ini. Kalau nya kada tobat, akhir-akhirnya ya ke surga juga karena nya beriman, di surga kada tetap pada mencium bau surga. Orang menuntut ilmu agama tapi tujuannya bukan untuk mengamalkan, tujuannya bukan untuk menyebarkan sunnah Nabi, bukan untuk memperkuat agama Islam, tapi tujuannya menuntut ilmu agama untuk mencari kekayaan, kepangkatan. Nah, itu
lam yajid arfal jannah, dia kada akan mencium bau surga. Padahal bau surga 500 tahun lagi nggak sampai sudah keciuman. Nah, yang kedua yang kada bisa mencium bau surga ini ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaq min ghairi ma ba'sin haramun 'alaihi raihatul jannah. Fa haramun 'alaihi raihatul jannah. 'Alaiha raihatul jannah, apa jua perempuan yang minta cerai suami. Perempuan yang minta cerai kepada suami. Perempuan yang minta talak lawan laki tanpa ada yang membolehkannya, maka perempuan ini diharamkan oleh Allah mencium bau-bauan surga. Contohnya si perempuan ini karena tergoda laki-laki lain. Perempuan ini tergoda dengan laki-laki lain, lalu minta sarak lawan yang ada. Nah, ini yang dilarang oleh agama itu. Bila mati si perempuan ini, jangankan masuk surga, mencium bau surga aja kada. Memang ada hal-hal yang mana perempuan itu boleh minta cerai. Nah, ini kada termasuk dalam ancaman itu. Perempuan itu boleh minta cerai kepada suaminya apabila dia kada sanggup menghadapi kelakuan suaminya itu. Penampilingan, pemukulan kah, penyaritan kah, apakah. Nah, itu minta cerai, nah itu kada berdosa. Tapi lakinya kada wajib menceraikan. Lakinya kada wajib mencerai, cuma boleh ini mausul untuk cerai. Nah, kada berdosa. Lakinya orangnya pemukulan, kada baik akhlaknya. Atau laki-laki ini kada baik agamanya. Lakinya kada penyembah yang minum-minuman, berjudi laki ini, berzina kelakuannya. Nabi ini orang baik. Lalu ia minta cerai karena mereka lakukan laki nangka itu. Nah, ini kada berdosa juga minta cerai ini. Nah, kalau ia minta cerai kada napa-napa alasan, atau lebih lagi karena tergoda bujukan laki-laki lain, nah itu faharamun 'alaiha raihatul jannah. Allah haramkan dia mencium bau surga. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan bahwa yang diharamkan mencium bau surga itu wanisaun kasiyatun ariyatun, perempuan yang berpakaian tapi bertelanjang. Berpakaian tapi bertelanjang artinya, satu, perempuan berpakaian tapi tarang kelihatan dada, kelihatan belukuk. Baju tapi tarang, pegelangan kelihatan. Nah, itu berpakaian tapi bertelanjang. Ini orang kada mencium bau surga juga. Yang kedua, artinya berpakaian bertelanjang itu pakaiannya pun kada kelihatan tapi mampas tubuh, sehingga menampakkan lekukan-lekukan tubuhnya. Bajunya kadap, kalau kelihatan pang kulit cuma mampas awak. Mamacul singalihan baju itu. Nah, selawar tuh bilang lapah memasang. Mamacul kayak itu juga berikit di kulit. Nah, ini berpakaian tapi bertelanjang katanya. Kada bakalan coba surga itu. Termasuk kasiyatun ariyat. Yang keempat, yang kada mencium bau surga itu manidda'a ila ghairi abih, orang yang mengaku bukan abahnya, mengaku abah yang bukan abahnya, atau mengaku anak yang bukan anaknya. Anak siapa? Oh, anak si Ano, padahal kada.
Nah, itu sama aja. Mengaku memang bukan keturunannya. Manidda'a ila ghairi abi. Abahnya padahal Zaid sebujurannya. Tapi nya kada mau padahal itu abahnya. Abahku si anu jadinya lain. Nah, itu dosa besar juga itu diancam lawan ancaman yang berat, yaitu kada mencium bau-bauan surga. Yang kelima disebutkan lagi oleh Nabi, orang yang menghitamkan hubannya, orang yang mewarnai hitam hubannya. Ini orang ini berhuban, dihiranginya supaya pina anum kelihatan, baik laki-laki maupun bini-bini. Jadi huban itu disamirnya atau diapainya kah lawan nang hirang. Nah, itu termasuk perbuatan yang dilarang juga di dalam agama kita. Nah, banyak lagi hal lain-lain, cuma ini 5 yang disebutkan dalam syarah hadis itu, bahwa kada mencium bau-bauan surga ini. Jadi huban ada itu jangan disamir, jangan dihirangi, karena itu dosa. Kalau hendak menghilangkan hubannya juga dicabut kada haram. Artinya walaupun kada makruh, cuma kada sampai kepada derajat haram ini. Atau diwarnai warna lain, warna pirang kah, warna hijau kah hubannya. Tapi jangan diwarnai hirang. Yang dilarang Nabi ini hirang. Dan sesungguhnya bagi mereka di surga ada kuda, ada unta yang cepat berjalannya, dan tali kekangnya dan pelananya. Pelana itu kedudukannya. Ada kuda biasa ada kedudukannya itu. Adalah dari yakut. Mereka saling mengunjungi di dalam surga dengan kendaraan itu. Nya bahari kada datang lagi kendaraan kayak kita. Kendaraan dahulu tuh unta, kuda. Nah, itu jadi Allah menurunkan ayatnya itu. Dan istri-istri mereka adalah bidadari. Seolah-olah mereka adalah telur yang tersimpan, yang terpelihara. Sebagaimana sudah dijelaskan pada minggu-minggu yang lalu, bahwa laki-laki itu adalah kesenangannya perempuan. Oleh karena itu Allah merangsang beramal laki-laki dengan bidadari. Nah, karena Tuhan tahu laki-laki ini ketujuh lawan bebinian. Lalu bidadari aja. Dan sesungguhnya seorang perempuan itu mengambil di antara dua jarinya 70 pakaian, lalu ia memakainya, maka dapat dilihat sumsum betisnya dari belakang 70 pakaian itu. Tuhan tahu biniannya ketujuh baju, tiap minggu nukar baju. Tuhan ketujuh tahu ini bini-bini ketujuh nukar pakaian, ketujuh berhias. Lalu Tuhan merangsang bini-bini dengan pakaian. Sekali ambil 70, sekali ambil. Jadi tubuh perempuan itu di surga dirubah Tuhan sedemikian rupa sehingga kada ada lagi di surga itu pupur-pupur, sudah putih berdahulu. Sum-sum aja kelihatan. Nah, maka tujuan nabinya itu jika ada obatnya ditukarnya wah ini tuh yang sum-sum supaya kelihatan sum-sum itu. Jadi Tuhan tahu biniannya ketujuh supaya kelihatan bungas, pakaian bagus, dirangsang Tuhan dengan demikian. Itu kan kayaknya kamu wahai perempuan di surga pakaian sekali ambil 70. Nah, bisukan ambil 70 kada pakaian lagi.
Masalah kecantikan sumsum kelihatan, bayangkan. Nah, sungguh Allah Ta'ala telah mensucikan akhlak dari sifat jahat dan jasad dari kematian. Mereka tidak beringus di dalam surga, tidak kencing dan tidak berak. Hanya saja itu adalah sardawa, meriga, dan keringat minyak kasturi. Itulah yang menghancurkan makanan-makanan yang dimakan di surga itu. Paling-paling mariga, keluar palu, baunya bau kasturi. Bagi mereka rezeki mereka di surga pada pagi hari dan sore hari. Jadi waktunya itu, waktu sekedar pagi ada pembagian, sore ada pembagian, bukan paginya kan ada di surga pagi sore, cuma waktunya kayak waktu pagi, kayak waktu sore. Ketahuilah bahwa, tak salah tulisannya nih, ketahuilah bahwa tidak kembali pagi pada sore dan sore pada pagi. Nah itu bujurnya. Ketahuilah bahwa tidak kembali pagi pada sore dan sore pada pagi. Artinya di surga itu kada ada sore, kada ada pagi, kada ada malam, kada ada siang. Di surga kada ada matahari. Di surga kada ada bulan. Yang ada apa? Hanya ada cahaya. Hanya ada cahaya-cahaya di surga itu. Nangkawa kita still cahayanya. Hendak kayak apa? Hendak kita jadi malam. Nah, di rumah kita itu hendak jadi kayak bisukan. Hendak jadi kayak tengah hari, jadi tengah hari. Hendak kayak jadi malam, kita still lagi cahayanya jadi malam. Nah, di surga itu kada ada malam, kada ada, karena kada ada matahari, kada ada bulan, kada ada siang, kada ada. Di surga hanya ada nur, hanya ada cahaya. Nah, cuma diukur dengan kebiasaan di dunia. Nah, waktu ini waktunya makan pagi, dikirimi makanan. Waktu makan siang, dikirimi makanan. Kalau pagi siangnya kan ada. Dan sesungguhnya orang yang terakhir masuk surga dan yang paling rendah kedudukannya adalah dipanjangkan baginya pada penglihatannya dan kerajaannya perjalanan 100 tahun pada istana-istana dari emas dan perak dan kemah-kemah dari mutiara, dan diluaskan baginya pada penglihatannya sehingga ia memandang kepada sejauh-jauhnya sebagaimana ia memandang kepada sedekat-dekatnya. Ini orang yang paling rendah, yang paling akhir masuk surga. Nah, diberi Tuhan kerajaan, istana dari emas perak, perjalanan luasnya sampai 100 tahun, sampai dikelilingi. Memandangnya nang jauh, nang di mana sama lawan memandang nang parak. Jelas kelihatan artinya. Diberi makan pagi atas mereka dengan 70.000 piring dari emas, dan diberi makan sore atas mereka dengan seperti itu. Pada tiap-tiap piring itu warna yang tidak ada pada piring yang lain seperti itu, dan ia merasakan rasa penghabisannya seperti ia merasakan rasa permulaannya. Jadi dikirim 70 piring sekali makan. Cocok aja orangnya 60 hasta tingginya. Sekali makan 70 piring kali makan. Sesuai dengan orangnya. Ini dirubah tubuhnya jadi demikian. Dan sesungguhnya di surga ada yakut yang padanya ada 70.000 rumah. Pada setiap rumah ada 70.000 kamar yang tidak ada padanya pecah dan lubang. Mujahid berkata, sesungguhnya serendah-rendahnya kedudukan penghuni surga adalah orang yang berjalan dalam kerajaannya selama 1000 tahun. Ia dapat memandang sejauh-jauhnya sebagaimana ia memandang kepada sedekat-dekatnya. Dan paling tinggi penghuni surga adalah yang memandang kepada Tuhannya di waktu pagi dan sore. Orang yang kawawa bertamu Tuhan 2 kali sehari. Jadi sehari semalam itu hanya takdir tadi, perkiraan waktu.
Kalau pagi sorenya kan ada, malam siangnya kan ada, cuma perkiraannya. Sa'id ibn al-Musayyib berkata, tidaklah seorang dari penghuni surga melainkan pada tangannya ada 3 gelang, gelang dari emas ada, gelang dari mutiara ada, dan gelang dari perak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya di dalam surga ada bidadari yang dikatakan baginya al-aina. Bidadari ini ngarannya al-aina. Apabila ia berjalan, maka berjalan di sebelah kanan dan kirinya 70.000 pelayan wanita mengantarnya itu. Dan ia berkata, di mana orang-orang yang menyuruh berbuat kebaikan dan yang melarang dari berbuat kemunkaran? Artinya bidadari al-aina ini disediakan oleh Allah untuk orang yang suka berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang suka menyuruh kepada kebaikan dan melarang berbuat kemunkaran. Itu diberikan Allah bidadari yang namanya adalah al-aina tadi. Yahya bin Mu'az berkata, meninggalkan dunia adalah berat sulit, dan kehilangan surga adalah lebih berat lagi. Artinya kehilangan dunia itu sudah sulit, tapi kalau kehilangan surga lebih sulit lagi, lebih sulit lagi. Dan meninggalkan dunia adalah maharnya akhirat. Maharnya akhirat itu. Dan Yahya bin Mu'az berkata lagi, dalam mencari dunia itu kehinaan diri, dan dalam mencari akhirat kemuliaan diri. Orang mencari dunia itu adalah orang yang menghinakan dirinya, sedangkan orang yang mencari akhirat, surga, itu adalah orang yang memuliakan dirinya. Maka alangkah mengherankan bagi orang yang memilih kehinaan dalam mencari sesuatu yang akan binasa, dan ia meninggalkan kemuliaan dalam mencari sesuatu yang kekal. Nah, itu aneh artinya. Aneh kalau ada orang yang mencari sesuatu yang binasa, hakun berhina-hina diri, meninggalkan mencari sesuatu yang kekal serta mulianya diri. Nah, jadi tadi disebutkan bahwa kedudukan yang paling tinggi di dalam surga itu adalah kedudukan di mana orang-orang itu bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala setiap pagi dan sore. Makanya bertamu Tuhan ada yang seminggu sekali, hari Jumat aja ada. Seminggu sekali aja kalau bertamu Tuhan. Ada yang sekian hari yang hanya kawa. Nah, jadi orang-orang yang paling mulia itu orang yang bisa bertemu dengan Allah pagi dan sore. Nah, kemudian sifat melihat dan memandang kepada wajah Allah Tabarak wa Ta'ala. InsyaAllah kita tamatakan minggu akan datang, sekaligus disambung sambungan kitab nih penutupnya, yaitu Sa'atu Fadlillah, keluasan anugerah Allah. Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah.
الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى حضرة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم فيا أيها الرجل منهم شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما